يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. Duhai kiranya kami bersama kalian, wahai para tuanku, niscaya kami beruntung dengan kemenangan yang agung. Halal muharramu wa syurul muharramu, halal muharramu wa syurul muharramu, muharram tiba maka sirna rasa gembira. Wa nu'iyal Husain hina khandal muharramu, dan ratapilah Husain, Muharram kini datang padamu. Halal muharramu wan nabiyul mustafa amsal ibaun wal wasiyul a'zam. Muharram tiba, Nabi al-Mustafa telah tiada, begitu juga wasi yang termulia. Halal muharramu wal batulu asbahtu thakulan tanuhu adal Husain wa tartibu. Muharram tiba, Batul menjadi ibu yang kehilangan anaknya, meratap Husain penuh sedih dan berduka. Halal muharramu wa zakiyul mujtaba yabkil Husaina wa qalbuhu muta'allim. Muharram tiba, Hasan al-Mujtaba menangisi Husain dan hatinya terluka. Halal muharramu laitahu la khalla idfi bisibti Muhammadin sufika jamu. Muharram tiba, alangkah indahnya jika tak pernah datang padamu, karena di dalam Muharram ini cucu Muhammad tertumpah darah suci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 Sya'ban 4 Hijri. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bergegas menuju rumah putrinya Fatimah dengan wajah cerah penuh kebahagiaan tersirat di wajahnya yang tampan. Wajahnya yang bercahaya nampak berkilauan di tengah mentari yang menyinari bumi di siang itu di kota suci Madinah. Sebuah kabar gembira menyeruak di antara
kesibukan Nabi dalam dakwahnya, bahwa putrinya kini telah melahirkan putra kedua. Nabi bergegas menuju ke sana. Beliau menuju rumah Fatimah dengan penuh langkah pasti, menyambut gembiraan yang datang kepadanya. Beliau datang, lalu beliau bertanya kepada Asma binti Umais, "Mana putraku, wahai Asma?" katanya. Asma pun membawa Al-Husain yang sedang dibungkus oleh kain putih, bersih, indah, dan bercahaya wajahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum lebar, mencium dahi dan pipi cucu tercintanya. Disampaikan azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kirinya. Rasul pun berbahagia ketika itu. Tapi tiba-tiba wajah bahagia Nabi berubah seketika. Senyum yang menghias bibirnya kini sirna. Tampak bulir-bulir air mata menetes dari wajahnya, dari matanya yang bening indah. Usma binti Umais yang turut tersenyum melihat kebahagiaan sang Nabi junjungannya, kini ikut bertanya dalam hatinya, mengapa tiba-tiba di tengah kebahagiaan ada derita di wajah Al-Mustafa. Beliau pun datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, lima tubkika ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis, wahai Rasulullah? Sungguh tangisanmu telah membuat kami semua ikut berduka." Rasulullah memandang wajah cucunya dan air matanya berguguran sambil beliau berkata, "Wahai Asma, seolah-olah aku melihat putraku ini kelak akan terbantai seorang diri dalam keadaan kehausan, dalam keadaan tak punya pembela lagi. Asma, aku melihat putraku ini kelak akan berdiri sendiri, tak ada penolong yang ada di sampingnya. Seolah aku melihat Husain kelak akan pergi meninggalkanku dalam keadaan kehausan penuh derita." Asma pun menangis meneteskan air mata. Tapi beliau menutupi hal tersebut dari bunda Husain yang baru saja melahirkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam usia 7 hari setelah kelahiran Aba Abdillah, beliau menyempurnakan sebagaimana anak-anak yang lainnya. Beliau menyembelih akikah, memotong rambutnya, dan juga menyedekahkan sebagian dari harta beliau yang berkaitan dengan berat sebagaimana berat dari perak yang ditimbang atas rambut Husain yang dicukurnya. Setelah itu Rasulullah bersama dengan Al-Husain setiap saat. Tidak jarang para sahabat menyaksikan Rasulullah menggendong Al-Husain di tangan kanannya dan juga menuntun Al-Hasan di tangan kirinya. Rasulullah sering duduk bersama sahabat-sahabatnya seraya memuji cucunya. Beliau pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Barang siapa mencintai Husain, maka aku akan mencintainya." Satu hari, Rasulullah duduk bersama Jabir bin Abdullah al-Ansari, dan Al-Hasan dan Al-Husain datang berlari mendekatinya. Rasulullah turun dari duduknya dan memeluk kedua putranya tersebut dengan penuh rasa bahagia. Jabir berkata, "Engkau begitu mencintainya ya Rasulullah?" Rasul pun berkata, "Ya Jabir, apakah engkau mencintaiku ya Jabir?" "Naam ya Rasulullah, ana uhibbuka ya Rasulullah." "Apabila engkau mencintaiku, maka kecintailah kedua putraku ini, Al-Hasan dan Al-Husain. Karena kecintaan kepada mereka adalah bagian dari kecintaanku kepadamu, dan kecintaanku kepadamu adalah kecintaan rasa cinta Allah yang diturunkan untuk." Kecintaan Al-Husain kepada Al-Husain dan Al-Hasan tidak lagi menjadi sebuah rahasia di antara para sahabat. Kadang-kadang para sahabat merasa keheranan dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
Aku punya 10 orang anak, salah satu sahabat berkata. Tak seorang pun aku menciumnya. Tapi engkau setiap saat kedatangan putramu Al-Hasan dan Al-Husain, kau selalu menciumnya, kau selalu memeluknya. Kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mencinta, maka dia tidak akan dapat kecintaan dari Allah, pemilik semesta. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Al-Husain dibimbing oleh Nabi. Al-Husain ditunjukkan kecintaan di hadapan semua oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sampai suatu hari ketika Al-Husain tiba-tiba pulang ke rumah bundanya sambil menangis. Bundanya Zahra bertanya kepadanya, "Ya Husainku, kenapa engkau menangis wahai anakku? Janganlah engkau menangis karena tangisanmu akan menyebabkan sedihnya hatiku," katanya. Al-Husain berkata kepada Zahra, "Wahai bunda, ciumlah aroma mulutku. Apakah ada bau di situ? Adakah sesuatu yang tak nyaman kau dengar dari bau mulutku?" Zahra mencium mulut Al-Husain. Bau semerbak surgawi dari mulutnya tercium oleh Zahra. Kata Zahra berkata, "La ya bunayya, tidak wahai putraku. Harum nafasi, harum mulutku. Kenapa engkau bertanya wahai putraku?" Husain berkata, "Wahai bunda, mengapa aku setiap melihat kakekku membedakan antara aku dengan abangku Hasan? Abangku selalu dicium di mulutnya, tapi kakekku Rasulullah selalu mencium leherku tanpa mencium mulutku, wahai bunda." Az-Zahra pun bertanya, membawa membimbing Al-Husain dalam tangannya menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah duduk melihat Az-Zahra datang bersama Al-Husain, beliau segera bangkit dari duduknya, mencium putrinya dan juga menggendong cucu tercintanya. Az-Zahra bertanya, "Wahai ayahku, mengapa engkau bedakan antara kedua putraku? Tidakkah engkau mencintai keduanya, wahai ayahku?" Rasul mengatakan, "Aku sangat mencintai keduanya. Aku tak membedakan satu dengan yang lainnya, wahai Zahra. Tapi kenapa, wahai ayahku?" Husain menangis dan berkata, "Mengapa engkau selalu mencium mulut Al-Hasan, tapi engkau tak pernah mencium mulutnya, tapi engkau selalu mencium lehernya?" Di tengah ditanya oleh Fatimah, putri tercintanya, Rasulullah nampak bergelisah. Rasulullah terperangah dengan pertanyaan tersebut karena rasa cintanya kepada Zahra. Karena beliau tahu jawabannya akan menimbulkan luka di hati putri tercintanya. Tapi beliau tak mungkin menutupi apa yang akan menimpa cucu tercintanya. Sambil berurai air mata, Nabi berkata, "Ya Zahra, ya Zahra, wahai putri, aku mencium bibir Al-Hasan. Aku mencium bibir Hasan bukan karena aku membedakan dari Al-Husain. Aku mencium bibir Hasan karena dari bibir itu kelak akan masuk racun yang akan membunuhnya, yang akan menghancurkan hati dan jantungnya, yang membuat menghijau kulitnya. Karena dan dia akan menjemput kesahidan karenanya." Fatimah menangis mendengarnya. Lalu Rasulullah berkata, "Dan aku ya Zahra selalu mencium bibir Al-Husain, mencium leher Al-Husain. Karena kelak ya Zahra, leher itu akan terpisahkan dari kepalanya. Leher tersebut akan terpenggal dan terpisah antara badan dan kepalanya." Zahra menangis seketika. Dia pun meronta dalam sedih duka melihat putranya yang lucu, begitu indahnya, yang kelak dikisahkan akan sampai kepada sebuah nasib yang akan begitu menyedihkan. Zahra bertanya, "Kapan itu wahai ayahku? Kapan itu wahai ayahku?"
Rasulullah berkata, kelak ketika aku tak lagi bersamanya, aku tak lagi bisa memegang tangannya dan memeluknya, aku tak mampu melindunginya. Suamimu Ali yang perkasa tak ada lagi di dunia, dan engkau pun telah pergi, wahai putriku tercinta. Husain berdiri sendiri di Karbala. Husain berdiri sendiri tanpa membela. Husain akan berdiri sendiri menghadapi kematiannya dan segalanya. Wah Husaina, semuanya sama-sama. Wah Husaina, wah Husaina, wah Husaina. Ya Allah, kelahiran Al-Husain telah ditunjukkan dari awal bagaimana jalan hidupnya. Al-Husain salah satu kebanggaan Rasulullah ketika terjadi mubahalah. Rasulullah tidak membawa anak-anak yang lain. Ketika Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhadapan dengan kafir Najran, kaum Nasrani Najran, dan setelah itu mereka menolak apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap dengan kedudukannya. Maka Rasulullah dengan Al-Quran mengatakan kepada mereka, nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Mari kita berhadapan, kita bersumpah berbahalah, kata Rasulullah, datangkan anak-anak kalian dan anak-anak kami, wanita-wanita kalian dan wanita-wanita kami, dan diri-diri kalian dan serta diri-diri kami. Lalu kita berminta kepada Allah agar kehancuran datang kepada orang yang mungkar, yang tidak sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyuhal ikhwani wal akhwati, tidak membawa yang lain kecuali keluarganya sendiri. Beliau hanya berjalan di depan sambil menggendong Al-Hasan dan juga menggendong Al-Husain dan menuntun Al-Hasan. Sementara di belakangnya Zahra berjalan pasti mengikuti langkah ayahnya, dan di belakangnya Amirul Mukminin Ali sang perkasa menjaga kafilah kecil itu berhadapan dengan kafir Najran. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, orang-orang Najran, para pendirinya, para petingginya, ketika melihat wajah-wajah yang hadir di tempat tersebut, termasuk mereka melihat wajah Al-Husain yang begitu bercahaya, mereka mengatakan, kalai, hentikanlah mubahalah ini. Karena apabila mereka yang meminta, wajah-wajah mereka yang seperti ini, seandainya wajah-wajah ini meminta sebuah gunung berpindah, maka niscaya gunung pun akan berpindah, katanya. Dan di antara wajah-wajah penuh cahaya tersebut ada wajah Al-Husain, yang malam ini kita mulai mengingat musibahnya yang akan menimpanya. Wajah Al-Husain yang penuh dengan cahaya yang kelak terpisah dari lehernya. Wajah Al-Husain yang kelak akan ditancapkan di ujung tombak sang durjana. Wajah Al-Husain yang kelak darinya akan mensyafaati seorang pendeta sehingga mendapatkan keagungan Islam dan ajaran. Wajah Al-Husain yang kelak juga akan dihina, ditusuk-tusuk oleh tongkat oleh Yazid sang durhaka. Wajah Al-Husain yang kita tidak lagi dapat melihatnya. Hanya harapan kata semua, ya Allah, seandainya hari ini kami tak mungkin melihat wajah Husainmu, inilah para pecinta Husainmu yang meneteskan air mata, ya Allah. Maka ketika kematian telah datang nanti, ya Allah, wajirkan wajah Al-Husain di hadapan kami, agar kami dapat pergi mengikuti Maula kami, memimpin kami yang setiap saat kami seru dengan pasti kami harapkan kehadirannya. Dan ya Allah, jadikanlah kelak kami akan bersama dengan Al-Husain yang menarik tangan kami menuju surgamu, ya Allah. Ya Allah, kami tak bisa melihat Al-Husain, kami tak mampu menolong Al-Husain, tapi
jangan pisahkan hati kami ini dari Aba Abdillah Al-Husain, dan jadikanlah kami ya Allah tak pernah terpisah dari Rasulullah, dari keluarga Rasulullah dalam setiap langkah-langkah kami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah Aba Abdillah, musibah bukan yang membuat bumi merekah karena luka, membuat langit terbuka dengan penuh kesedihan, membuat para malaikat meneteskan air mata, bahkan para bidadari surga pun tak mampu menampung deritanya. Dan kini para bidadari surga tersebut ada di depan di seberang sana yang sedang menangisi Al-Husain, dan para malaikat duduk bersama kita untuk sama-sama bersedih untuk menyambut kehadiran Al-Husain. Assalamu alayka ya Aba Abdullah wa la arwahi allati hallat bi finaik. Alayka minni salamullahi abada ma baqitu wa baqiya al-lail wan nahar. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.